Teman-teman yang sangat saya sayangi semua, izinkanlah malam ini kita akan sharing ya. Kebetulan kemarin diminta oleh Bunda Novi. Bunda Novi sehat? Lama enggak ketemu ya. Nah, jadi hari ini ingin kita share bareng-bareng terkait dengan neuromuscular tapping ya. Tapi tentunya ini hanya introduction, jadi mungkin akan lebih banyak cerita tentang pengalaman saya selama ini menggunakan konsep neuromuscular tapping khususnya untuk kasus-kasus neuromuskuloskeletal. Sejawat fisioterapi di seluruh Indonesia dan mungkin juga ada beberapa dokter saraf ya, dokter Kris dan seterusnya, teacher-teacher NMT semuanya. Perkenankanlah malam ini kita akan share terkait dengan NMT pada kasus neuromuskuloskeletal. Tidak banyak mengulang ya sebetulnya, karena tadi David sudah menjelaskan demikian panjang lebar begitu ya. Tapi paling tidak malam ini saya ingin sampaikan terkait dengan 4 hal ya, terkait dengan problem khusus, khususnya untuk kasus-kasus neuromuskular tapping pada neuromuskuloskeletal. Yang kedua hanya review saja ya, karena David kan sudah juga tadi memberikan cukup panjang terkait dengan konsep neuromuscular tapping. Karena konsep neuromuscular tapping ini adalah berbeda dengan konsep tapping yang lain ya. Jadi memang neuromuscular tapping ini spesifik dan dia mempunyai cara kerja maupun konsep yang lain sehingga aplikasinya pun nanti juga lain dari yang lain. Nah, nanti ada beberapa contoh aplikasi terkait dengan case neuromuskuloskeletal dengan penggunaan NMT. Baik, Pak Narto, nanti kalau waktunya habis tolong diingatkan ya. Karena rupanya sebentar sekali ini. Jadi diawali dengan problem muskuloskeletal. Teman-teman semua, jadi pada saat kita memberikan suatu treatment itu fix bahwa yang menjadi tujuan ya outcome-nya ya itu akan sangat menentukan nanti sebetulnya problemnya dari mana dan akan kita berikan apa. Jadi therapeutic goal itu menjadi satu pijakan yang harus kita ketahui ya untuk memberikan treatment yang tepat ya, khususnya untuk aplikasi neuromuscular tapping. Nah, sebetulnya banyak case ya, khususnya untuk neuromuskuloskeletal yang umum sekali dan hampir setiap hari kita jumpai, itu ada kasus pain. Pain itu jelas ya, mesti ada ya. Jadi kenapa pasien datang ke tempat kita itu mungkin kalau kita persentase 90% karena nyeri gitu ya. Inflamasi ya, kadang-kadang masih ada proses inflamasi datang ke kita. Dan juga banyak case ya, terutama untuk case-case muskular yang sering kita jumpai adalah kasus-kasus spasme otot ya. Kasus-kasus neuro ada gangguan sensasi, rigid, spastik ya, kadang-kadang problem pasca imobilisasi, ada bengkak, hematoma ya, kadang-kadang kelemahan, kadang-kadang kalau sudah mengganggu dia posturnya akan kelihatan sekali dia mempunyai postur yang abnormal ya, misalignment dan seterusnya. Nah, ini semua ini sebetulnya bukan sesuatu barang yang asing ya, karena ini makanan sehari-hari kita pada saat kita akan ketemu pasien atau pada saat pasien berkunjung ke tempat kita. Nah, teman-teman,
neuromuscular tapping ini menjadi satu solusi, ya, menjadi satu solusi untuk mengatasi ini semua. Karena kenapa? Sesungguhnya goal kita itu adalah bagian mana yang bisa kita berikan aplikasi sehingga target intervensi fisioterapi itu bisa tercapai, ya, itu clear. Jadi kita harus tentukan targetnya, target area yang kita intervensi itu siapa? Apakah sistem sarafnya kita bidik sehingga diharapkan nanti proses regenerasi saraf bisa terjadi, ya? Ataukah kita akan memberikan suatu intervensi melalui skin, ya, melalui kulit, ya, karena kita tahu bahwa kulit itu adalah begitu banyak reseptor dan clear bahwa kulit itu mempunyai hubungan langsung dengan otak, begitu. Ataukah mungkin muscle-nya, ya, mungkin dari spasme, kontraktur, rigid, ya, dan seterusnya. Atau mungkin ada gangguan sendi. Atau mungkin ligamentumnya atau tendonnya. Kita tahu bahwa Golgi tendon organ, ya, itu samaan dengan berbagai macam pergerakan, itu memungkinkan bisa kita berikan suatu intervensi, begitu. Atau mungkin tadi sudah dijelaskan bagaimana komposisi cairan di dalam tubuh itu banyak, ya. Salah satunya adalah cairan limfatik yang memang karakteristiknya berbeda dengan cairan tubuh yang lain, ya. Nah, ini dan lain-lain, banyak sekali target area. Nah, saya hanya akan menggarisbawahi bahwa dengan apa, ya, dengan apa kita bisa memberikan suatu solusi, ya, di area target intervensi ini. Salah satunya adalah dengan neuromuscular tapping atau dengan tapping, ya, khususnya pada saat ini yang akan kita bahas adalah neuromuscular tapping, ya, atau lebih tepatnya adalah berbagai macam tata cara konsep menurut neuromuscular tapping. Nah, sejawat semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan lanjut ke sebetulnya neuromuscular tapping itu apa sih, begitu. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini coba kita lihat berbagai macam aplikasi ini kan ada yang mungkin ini udah pernah kita jumpai, ada yang belum pernah kita jumpai, begitu ya. Kalau sudah praktisi NMT mungkin ini bukan sesuatu barang yang asing, ya. Tetapi kalau mungkin baru mengenal, itu nanti pasti akan mengenali apa sih yang berbeda, gitu ya. Jadi dari semua area tadi, ini sesungguhnya mungkin sekali kita berikan aplikasi tapping, ya, khususnya neuromuscular tapping, di mana khas sekali tadi sudah dijelaskan oleh David, bahwa konsep ini salah satu yang bisa kita cermati itu adalah decompression. Decompression ini nanti salah satunya bisa kita lihat adanya berbagai macam wrinkle, ya, gelombang-gelombang begitu yang ada di area yang kita treatment, yang sesungguhnya akan membawa efek terapeutik, begitu ya. Jadi decompression ini sebetulnya bukan salah, ya, tetapi memang bagaimana kita bisa membangkitkan decompression, ya. Bagaimana bisa terjadi depression? Ya karena kulitnya terangkat, ya. Pada saat kita membuat suatu gelombang, ya, otomatis skinnya itu akan terangkat. Ya, ini sebetulnya efek, ya, efek yang nanti secara khusus akan kita lakukan untuk kepentingan terapeutik. Oke, nah ini sebetulnya enggak perlu kita ini, ya, enggak saya ulangi, tapi khas sekali bahwa konsep neuromuscular tapping itu adalah konsep dekompresi,
ya, dekompresi. Meskipun nanti ada beberapa, ya, apalagi pada saat kita gerakkan itu nanti akan terjadi kompresi dekompresi, ya. Tetapi sesungguhnya bagaimana kita membangkitkan efek dekompresi, efek peregangan dengan tarikan di kulit, ya, ini nanti diharapkan akan membawa efek positif. Apa itu efek positifnya? Ya, baik pada muskuloskeletal, vaskular, limfatik maupun sistem neurologi. Ya, karena kita tahu bahwa semua sistem ini nanti merupakan level jaringan yang ada di bawah kulit, begitu. Nah, yang kedua sebetulnya tapping ini kita harapkan dengan sifat elastiknya itu, ya, sifat elastiknya itu nanti akan membawa dampak wrinkle. Dampak wrinkle itu dampak seperti gelombang itu. Apa sebetulnya efeknya? Pada saat dampak, ya, terjadi gelombang di kulit, itu otomatis skinnya itu dia akan terangkat. Kalau terangkat, ini nanti akan memfasilitasi drainase seluruh jaringan maupun cairan yang ada di bawah kulit, ya, entah itu vena, limfatik, apalagi limfatik, ya, limfatik itu dia hanya ada beberapa ini di di bawah kulit, ya, maupun secara umum akan membawa efek meningkatkan sirkulasi darah. Tetapi teman-teman, ternyata tidak hanya efek yang memang benar-benar vital, ya, menurut saya, karena yang namanya healing proses, ya, semua yang trauma itu kan mesti nanti dia ada healing proses. Itu mutlak diperlukan yang namanya oksigenasi. Ya, dan itu konsep itu kita dapatkan di dalam konsepnya NMT. Begitu. Nah, apakah hanya itu? Tentu saja tidak, karena pada saat tapping itu nempel di kulit, ya. Apalagi kita kan tidak bisa diem kan, kita mesti bergerak, ya, nanti akan kita aktivasi. Artinya apa? Sejumlah reseptor yang ada di kulit ini tentu saja dia nanti akan terstimulus, ya, terstimulus. Nah, ini sebetulnya efek yang sangat-sangat cepat kita lihat dari aplikasi tapping, bahkan bisa saya katakan sesaat setelah kita memberikan aplikasi, ya. Jadi sampai saat ini saya paling senang ini, ya, kalau ada nyeri begitu itu segera kita berikan tapping itu akan mengalami perbaikan yang signifikan, ya, sering, ya, begitu. Nah, pun demikian sesungguhnya pada saat semua jaringan terfasilitasi dengan baik, pergerakan relatif tidak terbatasi, ya. Kalau dengan dekompresi kan tidak terjadi pembebatan yang berarti. Gerakan kita juga relatif tidak terbatasi oleh tarikan tapping, ya, sehingga otomatis kita akan mudah mengkoreksi, ya, mudah mengkoreksi adanya alignment. Nah, ini saya yang suka, ya. Tadi ada pertanyaan bagus sekali tentang skoliosis, tentang segala macam. Pada saat kuncinya kita bisa mengendalikan semua jaringan, ya, sehingga kita nanti akan mudah mengkoreksi tubuh, ya, mengkoreksi body yang mengalami alignment. Ya, pun demikian, bagaimana pada saat semua jaringan ini nanti akan terjadi proses yang membaik, ya, tidak hanya healing proses, tapi bagaimana kita tetap bisa diberikan kesempatan untuk bergerak, ini otomatis nanti stabilitasnya, ya, maupun posturnya secara umum ini kita akan sangat mudah membetulkannya. Ya, ini yang saya suka, ya. Jadi sukanya apa? Konsep neuromuscular tapping dengan dekompresi ini menjadi satu bagian dari kombinasi berbagai macam intervensi yang kita berikan. Oke.
Nah, ini tadi sesungguhnya sudah diterangkan David juga. Ini saya ulas kembali. Jadi Pak, bagaimana pada saat kita berikan aplikasi tapping itu akan terjadi pemanjangan eksentrik, ya. Nah, ini tidak hanya jaringan yang ada di bawah kulit, tapi sebetulnya di area-area di sini ini nanti akan mempunyai cukup luas karena skinnya terangkat, ya. Sebetulnya tidak hanya itu, teman-teman. Pada saat tapping itu memfasilitasi jaringan kita dari kulit, fasia, jaringan-jaringan yang ada di bawah kulit, dia bisa bergerak. Itu sesungguhnya otomatis sel-sel yang ada di sini ini reseptornya itu akan terangsang. Nah, padahal kita tahu bahwa sebetulnya basic healing proses itu bagaimana sel-sel itu bisa kita berikan stimulus sehingga dia nanti memberikan respon untuk mengalami remodeling atau perbaikan. Nah, sehingga sebetulnya pada saat kita bisa mengaplikasikan ini ada beberapa efek sekaligus. Satu, bagaimana kulit ini bisa terangkat sehingga memberikan space, ya. Yang kedua, bagaimana jaringan ini terkoyak, ya, sehingga akan merangsang semua sistem sel di sini termasuk reseptor yang ada di sini, ya. Yang ketiga, pada saat efeknya oksigenasi bagus, sementara sel-selnya terangsang untuk mengadakan aktivasi jaringan di bawah kulit, ya, kita bergerak, ya, eksentrik, konsentrik, eksentrik, konsentrik. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena dia akan mengalami pemanjangan, ya, sehingga pada saat terbentuk gelombang semacam ini, ya, ini nanti diameternya akan diperlebar, otomatis nanti sepanjang otot yang ada di bawahnya, dia juga akan mengalami peregangan. Nah, ini sebetulnya efek yang akan bagus. Kenapa kok spasme cepat sekali diberikan tapping, kita berikan aktivasi, nah itu nanti dia elastisitasnya akan cepat bagus begitu. Ya, sebetulnya banyak efek, ya, positif dari tapping ini. Begitu. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, sehingga sebetulnya kalau saya tarik benang merahnya begitu, sebetulnya outcome-nya apa sih, gitu kan? Outcome-nya itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan aliran sirkulasi darah dan limfatik yang nanti akan membawa pengaruh selanjutnya, ya, healing proses, perbaikan jaringan yang ada di bawah kulit, ya. Kita akan memudahkan kita akan betulkan postur dan seterusnya. Dan yang bagus lagi, dengan pemberian decompression itu pembatasan gerakan itu akan sangat-sangat kita eliminir, gitu, ya. Anda nanti coba saja, ya, kalau nggak percaya, dipasang tappingnya itu Anda tarik, ya, dipasang, ya, satunya jangan dipasang. Bagaimana tingkat kebebasan geraknya? Ini akan sangat berbeda sekali, ya. Artinya apa? Kita mempunyai efek untuk ke skin, limfatik maupun jaringan di bawahnya, tetapi kita tidak membatasi gerakan dari sendi ini, ya. Itu yang saya suka, ya, dari aplikasi tapping ini. Oke, nah, sehingga dalam konsep entah itu rehabilitasi, restorasi, perbaikan, dan seterusnya, itu kuncinya itu sesungguhnya bagaimana kita bisa membuat kompresi itu bisa dihindari. Berarti dengan apa? Ya dengan dekompresi, ya. Dengan dekompresi itu nanti ada efek memanjang, ya, tidak hanya efek memanjang eksentrik, tidak hanya jaringan di bawahnya, di bawah kulit, tetapi juga jaringan di bawahnya lagi, yaitu muscle, ya. Pun demikian akan terjadi proses dilatasi, ya. Ini tadi disampaikan David terkait
riset terakhir bagaimana MMT itu dia bisa memberikan efek dilatasi ini, ya. Pun demikian mengatur semua cairan yang ada di dalam tubuh, begitu. Oke, ya, tadi kalau disebutkan ternyata sudah ada berbagai macam mulai melihat dari sisi biologis, itu sangat-sangat bagus sekali. Nah, apakah itu mungkin? Nah, pertanyaannya kan begitu. Dalam teori clear, ya, dalam teori clear bahwa kita tahu struktur kulit seperti ini, ya, kita tidak usah bahas ini. Dalam EMG kita tahu pada saat kita berikan stimulus di kulit, ya, di kulit, ini ternyata dia nanti akan mempengaruhi dan dia mempunyai hubungan langsung dengan otak, gitu, ya. Clear, Anda lihat hasil EMG di sekitar kulit, ya, pada saat kita berikan stimulus, apalagi kita gerakkan terus-menerus, ternyata aktivitas elektrikal, ya, listrika saraf, ya, ditunjukkan dengan nilai threshold-nya meningkat, terjadi depolarisasi. Ini Anda lihat, ya. Ini clear bahwa kenapa ini bisa terjadi? Ini menunjukkan bahwa sebetulnya ini disampaikan ke otak, sampai ke kortika, ya, sehingga clear pada saat kita memberikan suatu intervensi, itu sebenarnya pesannya itu bisa sampai ke otak, ya. Nah, kecuali itu, bagaimana tidak hanya ke otak, dia bisa mempengaruhi berbagai macam sistem nyeri, ya. Nah, salah satunya karena kita juga mempunyai berbagai macam reseptor yang ada di kulit, ya, pada saat ditempeli tapping dan kita gerak-gerakkan begini, ya, ini nanti hampir semua reseptor yang ada di kulit, ya, ini nanti akan terstimulus, ya, tidak hanya mempengaruhi di situ, ya, ini karena ada feedback, ya, ada feedback ke otak yang selanjutnya, ini sensoris, ya, ini sensoris yang nanti akan diteruskan dengan interkoneksi, ya, intercortical network, ya, di mana kita tahu bahwa area, kalau kita tunjukkan, ya, area sensorik itu dekat sekali dengan area motorik, ya, dia kan bersebelahan ini area sensorik, ini area motorik. Clear bahwa pada saat kita berikan stimulus, apalagi nanti ada pembelajaran, yaitu nanti akan terjadi interkoneksi sehingga jaringan, pemahaman dan seterusnya ini bisa terbentuk. Nah, ini bagus sekali, ya, mulai dari sensori motor system, ya, dari apa yang bisa kita berikan dari tapping melalui kulit, ya, ternyata bisa menstimulus mekanoreseptor yang nanti akan bisa disampaikan ke CNS. Ya, di dalam CNS dia nanti akan terjadi interkoneksi antar saraf yang nanti sangat mungkin disampaikan oleh serabut saraf eferen menuju ke efektor. Nah, ini, ya, kalau salah satunya adalah bagaimana pesan itu bisa disampaikan dan bagaimana ini kalau saya ngambil salah satu bagaimana kok nyerinya itu bisa dramatis sekali, ya. Saya senang sekali, ya, kalau untuk untuk mengurangi nyeri ini memang benar-benar terbukti dan bisa kita lihat secara singkat, ya. Secara singkat itu akan kelihatan sekali. Karena kenapa? Ya, karena kenapa? Pada saat pesan ini disampaikan ke sana, ini nanti akan terjadi yang namanya pelepasan sejumlah anti nyeri, ya, entah itu enkepalin, ya, dan seterusnya yang nanti akan ngeblok, ya. Jadi dia bisa ngeblok di tingkat spinal. Nah, kalau di tingkat spinal nanti sudah diblok, kalau ini kebetulan pesannya dari otak, ya. Kalau dia sudah diblok di sini, ini otomatis pesan itu sesungguhnya nggak pernah disampaikan ke otak. Nah, itu juga satu hal yang saya senang, ya. Kenapa nyeri itu begitu dramatis, ya, terjadi penurunan. Nah, itu beberapa contoh saja, ya, tapi saya sangat welcome nanti kalau kita mau belajar bareng terkait dengan kenapa kok efeknya bisa demikian kelihatan dalam waktu singkat. Nah, teman-teman semua, jadi selain
selanjutnya ini hanya informasi saja, pengalaman saya bagaimana aplikasi NMT itu hampir setiap hari saya berikan kepada pasien. Jadi dalam praktek saya itu hampir tidak ada yang tidak menggunakan NMT ya, karena NMT ini menurut saya menjadi satu kombinasi treatment yang nanti akan menyempurnakan hasil. Begitu. Nah ini hanya contoh-contoh saja ya teman-teman. Aplikasi stroke ya. Stroke ini beberapa aplikasi ya. Yang pasti tangan ya. Tangan itu sering sekali kita mungkin teman-teman menjumpai dia ada bengkak karena dingin sekali, bengkak, terus dia susah digerakkan. Ya, susah digerakkan dan dia bengkak besar sekali, dan biasanya tidak hanya itu, disentuh saja dia akan sakit sekali ya, disentuh aja sakit sekali. Ini bisa kita berikan seperti ini. Biasanya kalau setelah diberikan itu kita nanti akan lebih mudah menggerakkan dan itu relatif sakitnya hilang ya, asal aplikasinya benar loh ya, asal aplikasinya benar. Karena kenapa? Dia memang harus dikompresi. Tetapi pada saat nanti Anda aplikasikan, dia penuh tarikan, dia justru akan membatasi gerakan ini. Ya, itu sangat penting ya diketahui. Nanti back ini juga penting ya, karena dia nanti kontrol di belakang begitu ya. Kadang-kadang kalau nyeri bisa kita berikan di shoulder. Ini bukan pasien saya ya, ini saya ambil dari saat teman simposium, tapi saya lupa ini punyanya siapa ya, maupun kaki ya. Ya, yang paling senang saya adalah ini ya, jari ini, tangan ini selalu saya berikan karena akan membawa pengaruh yang bagus sekali, terutama nyeri. Ya, stroke lama dia biasanya bengkak seperti itu, dia akan nyeri, disentuh pun sakit. Ya, itu pengalaman saya sih sangat bagus sekali. Nah, diabetik neuropati, ini pasien saya ini ya. Diabetik ini dulu ya. Ini dulu sampai sini nih, enggak kerasa ya. Dulu sampai sini nih semuanya ya. Gulanya tinggi. Ya, sekarang tinggal yang sini aja ini, kecil. Ini rutin ini saya kasih kecil aja karena bidikannya, outcome-nya adalah untuk sensoris ya. Jadi diberikan kecil, ini tinggal sedikit sekali ya di daerah sini. Nyeri bahu. Nah, nyeri bahu ini juga saya sangat suka ya. Jadi ini berbagai macam nyeri bahu. Bu, ini kenapa kok beda ini pemasangannya? Nah, ini pemasangan beda ini sesungguhnya tergantung situasinya, kondisinya ya. Kondisinya. Pada saat-saat awal pos akut ya, Anda bisa memberikan ini, tetapi kalau dia sudah relatif enak ya, ini Anda bisa berikan ini. Nah, ini pasien saya ini yang baru kemarin ini. Ini usianya 70 tahun. Ini pertama kali datang, dia tidak bisa digerakkan sama sekali. Jadi dia itu hanya begini ya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini setelah kita berikan, jadi ini hanya sekali ini ya. Ini hanya treatment yang pertama kali. Dia langsung bisa mengangkat dengan tegak semacam itu. Nah, ini ibu ini datang ke tempat saya 2 kali ya. Karena yang kedua dia sudah merasa enak, tinggal sedikit sekali di sini ya, sedikit sekali di sini, tetap saya kasih plester lagi dan dia sudah bebas ya. Ini 2 kali ini. Ya, luar biasa ini sampai ya seperti itu ya. Jadi dia datang ke saya sampai seperti itu. Oke. Bell palsy ya, Bell palsy saya juga mempunyai pengalaman yang menarik ya, teman-teman ya. Beberapa pasien Bell palsy saya itu saya berikan semacam ini pertama kali dia datang masih dalam keadaan merot parah itu, biasanya akan kita plan ya, kalau dia datangnya tidak terlambat, oksigenasi ya, oksigenasi di sini kita tahu ya bahwa sesungguhnya kan fasialis itu kan dari sini ini ya, sarafnya, pembuluh darahnya dari sini, setelah itu dia nanti akan bercabang ya sampai ke sana. Ini kita berikan oksigenasi full bahkan sampai
di matanya dan seterusnya. Ini pengalaman saya 1 minggu itu dia UGOVIS-nya sudah bagus sekali. Ya, dulu saya hanya memberikan ini aja, apa namanya, terapi latihan ya, dan itu pun akan susah. Setelah diberikan ini, tinggal kasih kita aktivasi, dan jangan lupa edukasinya ya, edukasinya ngunyah permen karet, nanti kalau apa namanya meniup balon ya, semacam itu. Nah, itu akan sangat bagus. Saya suka ya, ada pasien Bell palsy itu saya percaya ini, gitu. Nah, ini juga pasien saya beberapa waktu yang lalu, ya. Ini pasien saya beberapa waktu yang lalu, dia kesulitan, ya. Dia tidak bisa jongkok ini, ya. Setelah saya sebenarnya ini kita mesti tahu ya, nanti yang namanya assessment itu menjadi sangat penting. Apakah problemnya di quadricepsnya, apakah di lututnya, ya, apakah di kolateral mediale ataukah di dalamnya sana, cruciatum dan seterusnya. Nah, kebetulan pasien saya ini dia mengeluhkan, oke, saya cek di sini oke, nggak ada masalah. Dia hanya nyeri di sini ini, tetapi tidak sampai dalam. Tapi dia sangat mengganggu. Ini 3 hari ya, 3 hari dia sampai nggak bisa jongkok semacam ini. Ini sekali ini saya treatment ini saya berikan apa namanya fan ya, double fan ya, kanan kiri, terus di belakangnya itu juga kita kasih apa namanya fan juga. Ini hanya sekali ini hanya sekali, one times David, it's okay, the better ya, ini hanya sekali dan dia senang sekali ya, aduh kenapa enggak kemarin-kemarin dan seterusnya. Nah, untuk gangguan apa namanya sensorik ya, untuk gangguan sensorik entah itu dari penjebakan entrapment di dalam servikal, ataupun sekedar ini apa namanya sering juga diabetik neuropati, gangguan sensoris tebel dan seterusnya. Ya, ini ternyata juga bagus sekali ini kita berikan seperti itu saja, edukasinya nanti apa namanya sering-sering menggerakkan. Nanti Anda lihat pertama kali biasanya pasien itu dia nanti akan merasakan kok anget ya, kok enak begitu. Nah, itu sesungguhnya satu tanda bahwa di situ oksigenasi itu memang terjadi dengan baik begitu. Nah, kasus-kasus back ya, kasus-kasus back ini hampir setiap hari saya jumpai. Ya, hampir setiap hari saya jumpai. Jadi dari case apa namanya paravertebra ya, entah itu hanya sekedar myogenik maupun ada spondylosis, spondylolistesis, bahkan sampai HNP, itu nyatanya banyak pasien itu datang hanya untuk minta di tapping. Karena kenapa? Dia merasa nyaman. Ya, sering sekali ya pasien saya itu, ini Bu, tolong dong, ini di tapping, ini nyaman banget kalau di tapping, dia merasa confidence begitu, percaya dirinya baik dan dia merasa lebih enak gitu ya. Nah, itu salah satu hal makanan saya setiap hari ini ya, setiap ada back. Nah, muscle spasm ya, ini sesungguhnya pasien saya yang kemarin juga ini ya. Ini sesungguhnya dia problemnya ada di back ya. Dia spondylolistesis, sering sekali kram. Jadi ceritanya dia itu sering sekali kram di sini. Saat itu saya bingung juga, aduh saya kasih apa ini? Oke deh, kalau begitu saya rilis. Jadi ceritanya ini saya pasang di sini ya, pada gastroknya, karena gastroknya memang sering kram. Saya pasang di backnya juga dipasang ya, lumbarnya dipasang, dan di situ ini sebetulnya apa namanya ada piriformis ya, piriformisnya kena juga, itu kita pasang juga. Jadi combine. Dalam satu treatment itu nanti kita bisa pasang di daerah lumbal apa namanya piriformis, dan ini untuk apa namanya mengatasi spasme di otot ya, ketegangan, sehingga dia sering sekali kram ya. Jadi dia mulai gini aja dia nanti kram semacam itu. Jadi ini apa namanya sangat-sangat membantu ya, artinya frekuensi kram itu bisa ditekan. Nah, ini Bu Umi, untuk 5 menit lagi ya Bu Umi.
Oke, siap. Untuk miofasial pain semacam itu sering sekali ya. Jadi kadang-kadang saya itu juga apa namanya keluar dari protokolnya apa namanya NMT, tetapi masih dalam konsep ya, karena pengalaman saya pada saat ada nyeri dan segala macam, asal kita mengikuti lainnya kulit ya, tadi sudah dijelaskan David tadi, ternyata itu cepat sekali ya, jadi nyeri itu sangat-sangat kelihatan sekali. Begitu. Nah, ini kasus ini salah satunya ini. Ini pasien saya kemarin ini ya. Ini kecelakaan dia. Jadi dia jatuh, dadanya kepentok. Di sini ada hematoma ya. Ini 2 kali udah bersih nih hematoma di sini. Akibatnya apa? Ya sebetulnya sih nggak ada hal yang serius. Cuma dia merasa sininya apa namanya di karena kepentok begitu ya, kepentok dia hematoma, di sini terjadi apa namanya mungkin ketegangan gitu, jarem gitu ya kalau orang Jawa, terus dia merasa sakit, akibatnya apa? Sesek ya, jadi nafasnya juga terganggu. Ini kemarin saya juga trial error ini sesungguhnya ya, tapi logika saya mau merilis objektif saya mau merilis berbagai macam di sini apa namanya otot-otot yang ada di sini termasuk interkostalisnya ya. Nah ternyata itu juga pengaruhnya bagus sekali begitu. Jadi 2 kali itu dia datang ke tempat saya, ininya relatif bersih apa namanya hematomanya, dan ini dia sudah pengembangannya sangkartora enak, dan pada saat inspirasi ekspirasi dia tidak kesakitan lagi ya, tidak nyelekit begitu sakit. Ya. Ini torticollis ya. Ini torticollis ini. Ini sebetulnya biasa saja. Ini juga baru kemarin nih kebetulan saya ambil. Jadi pada saat dia apa namanya tengeng begitu, ini sangat sangat mengganggu ini. Karena kenapa? Sebetulnya sih bukan kasus yang serius ya, tetapi ini sangat mengganggu pasien. Jadi pada saat apa namanya dia ingin menggerakkan ini, dia tidak bisa ya karena memang sakit. Nah, sesungguhnya sih biasanya ini cuma saya kasih di sini ya, tapi karena saking mungkin 2 hari dia tegang sekali, ini saya apa kompilasi juga di daerah cervicalnya, posterior cervical. Ini sekali dia sudah bisa begini, artinya sudah bisa rotasi, fleksi, ekstensi dengan enak sekali. Ya. Nah ini kasus skoliosis ini bukan low back pain ya, ini skoliosis. Ini bukan, ini pasien saya, ini masih muda sekali, tetapi ini sudah lama ya, cukup lama ini. Jadi dia skoliosis, bahkan foto rongsennya itu dia sudah 45 derajat. Ini Anda lihat, skapulanya itu dia sudah jepat ke sana. Jadi skapulanya ini dia sudah jepat ke sana. Ini pada saat pertama, saya cuma main di back-nya ya, di sini ya. Cuma lihat di situ si apa namanya romboidnya lemah, di situ juga sudah ada ketegangan pada trapesius, bahkan gerakannya ke sini dia nyeri sekali. Ya, ini kita pasang semacam ini. Ini dia merasa nyaman dan dia bisa bergerak bebas. Ya, ini pasien saya. Jadi teman-teman itu nanti tergantung ya, aplikasi itu tergantung pada pemeriksaan yang Anda lakukan. Objektifnya apa? Itu sangat penting ya. Apakah kita mau memaintain alignment-nya di apa namanya vertebranya, ataukah kita mau main di romboidnya atau apa ya? Karena di sini nih si skapulanya dia memang sudah apa keluar ya, sudah kelihatan sekali. Oke. Ya, Bu Min, waktunya udah habis ya. Oke, ya, oke. Ini mungkin saya tampilkan berbagai macam. Nah, ini juga. Nah, ini terakhir kemarin pasien saya ini ya, reposisi ini jarinya ini bengkak sekali. Biasa kan kalau kita ini kan dia bengkak. Nah, ini karena dia latihannya kan tetap begini ya. Ini saya kasih tapping itu, lihat ya, dia nggak bengkak ini. Ya nggak bengkak. Biasanya kalau ini bengkak sekali. Oke, terima kasih Pak Narto. Jadi itu pengalaman saya teman-teman ya. Jadi untuk gambaran saja, suatu saat next kita bisa belajar bersama dalam satu workshop ya,
yang nanti akan dikemas dalam satu kurikulum versinya NMT. Baik, saya kira itu Pak Narto. Terima kasih Ya, sekali. baik Bu Umi, terima kasih. Baik teman-teman, mungkin setelah ada tadi sudah diawali dengan metode feedback, kemudian dilanjutkan oleh Bu Umi, jadi mudah-mudahan semakin mengerti atau semakin penasaran. Itu harapan saya, semakin penasaran ya teman-teman yang belum belajar NMT, sehingga nanti untuk ingin belajar lebih lanjut ya nah NMT ini. Jadi kalau tadi sudah jelaskan Bu Umi kan banyak sekali manfaatnya dan tentunya bagi fisioterapis ini akan sangat membantu ya. Baik teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di sini. Jelas-jelas sudah ada yang tanya. Tuan Bu Umi, yang pertama ini dari Muhammad Nur Tianto, pertanyaannya adalah apakah di area yang dipasang NMT boleh diberikan heating, FBD atau MBD? Monggo Bu Umi. Ya, baik. Ya, ini kita saya bicara pengalaman ya. Sebentar mungkin saya ini aja ya biar enak, saya stop share ya, nggak diperlukan lagi. Oke. Jadi begini, terima kasih. Siapa tadi Pak Narto? Muhammad Nurfianto ya. Pak Nurfianto. Baik Pak Nurfianto. Ya, jadi begini. Tidak kita pungkiri pasien kita kan banyak ya. Apakah tadi pertanyaannya heating itu bisa diberikan pada area yang di itu tadi ya, di mana diberikan tapping ya? Kalau saya boleh ya, kalau saya boleh. Jadi pada saat heating itu kan kita intervensinya macam-macam ya, ada IR, ada short wave diatermi dan seterusnya. Saya juga biasa memberikan heating dulu ya. Pasien-pasien baru biasanya saya mempersiapkan tapping, itu kita heating dulu tetapi hanya pada temperatur yang hangat saja, jangan panas ya. Jadi heating itu sebetulnya dia juga satu stimulus yang nanti bisa memberikan efek rileks pada kulit yang nanti sebetulnya akan terjadi konduksi sehingga juga sama disampaikan ke jaringan yang ada di bawahnya. Jadi menurut saya enggak apa-apa, silahkan. Cuma ini aja ya, hangat ya, jadi jangan sampai terjadi eritema apalagi. Nah, tapi saya ingin tekankan, jadi ada beberapa case pada saat terjadi vasodilatasi, karena adanya heating yang berlebihan ini, ingat ya, di situ proses konduksi itu masih terjadi, sehingga di situ efek panas itu akan terjadi, sehingga tidak boleh langsung dipasang tapping. Kalau langsung dipasang tapping, itu nanti biasanya dia nanti akan terjadi efek yang mungkin agak melepuh dan seterusnya. Jadi pastikan relax itu benar-benar sudah terjadi setelah Anda berikan heating. Kalau saya biasanya boleh, enggak apa-apa, karena dia juga nyaman ya diberikan heating. Setelah itu pastikan bahwa proses konduksi di area yang terlokalisir itu sudah stabil ya, untuk menghindari dari melepuh maupun blister ini tadi. Ya, baik, itu pengalaman saya ya. Jadi ini heatingnya sebelum NMT ya Bu Umi? Ya, boleh itu. Ya, heatingnya sebelum NMT. Ya, jadi ditekankan di sini adalah kalau pas saat NMT mungkin nggak boleh ya. Jadi sebelum NMT kita bisa berikan heating. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini saya rangkum aja di beberapa pertanyaan. Ada dari Bu Nurlinda, Nur Hadianto. Yang pertama adalah kepada Bu Astrid ya. Apakah bagaimana pemasangan NMT pada flat foot? Kemudian satu lagi adalah apakah boleh NMT diterapkan pada pasien kanker payudara yang lengannya bengkak. Kemudian dari Bapak Rio Ardianto itu menanyakan bahwa bagaimana metode NMT diaplikasikan pada kasus spinal cord injury disertai dengan gangguan saluran kemih dan terpasang kateter. Gitu, Bu. Ya, satu-satu Pak. Tadi apa ya. dulu? Pertama, satu flat foot, Bu. Flat foot bagaimana? Flat foot, ya, jadi flat foot itu ada tekniknya sendiri ya, karena satu yang pasti pada flat foot itu kan sebetulnya ada struktur yang tidak semestinya ya, dia akan drop begitu sih salah satu metatarsalnya begitu. Jadi pada case flat foot itu nanti pemasangannya spesifik. Nah, kalau semacam itu karena kita harus reposisi ya, ada efek reposisi, yang satunya adalah efek dekompresi untuk
membuat jaringan sekitar situ itu oksigenasinya terpenuhi. Sehingga untuk kasus-kasus flat foot itu memang spesifik, ya, spesifik. Dan itu nanti masuknya ke advance. Relasi antara compression dan decompression. Compression untuk oksigenasi, decompression untuk oksigenasi, compression adalah untuk reposisi. Ya, jadi saya tidak bisa mempraktekkan di sini, tapi yang pasti itu sudah case yang advance. Ya, gitu. baik. Jadi Begitu, intinya itu Pak, bisa ya. diaplikasikan, tapi kita memang dalam kondisi ini nggak bisa ya kita praktekkan ya. Mungkin nanti udah ikut basic dulu, kemudian ini memang untuk kasus flat foot ini ada di advance ya. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah apakah NMT dari Bu Nurlinda ya, apakah NMT bisa kita terapkan pada pasien kanker payudara yang lengannya bengkak? Mungkin singkat aja Bu ya, karena banyak pertanyaan ini ya. Jadi kalau please help me David, so many questions. Ya, jadi terima kasih Bu ya. Jadi begini, kalau untuk cancer, selama cancernya positif dan itu memang memungkinkan dia masih aktif, memungkinkan metastase, stop, tidak boleh. Itu menjadi kontraindikasi, gitu ya. Tetapi kalau dia pasca operasi sudah diambil, sudah terangkat dengan baik, itu nanti kan biasanya ada problem limfatik tuh, ya kan? Problem limfatik di sini bengkak, di sini susah digerakkan, ya itu oke. Ya, silahkan, itu di sini ada pakarnya itu Bu Francisca, pakar limfatik. Ya, tapi yang pasti saya akan menggarisbawahi bahwa selama kansernya aktif tidak boleh, itu kontraindikasi. Gitu ya, Pak? Ya, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas dari Mbak Linda tadi. Ya. Selanjutnya dari Pak Rio, bagaimana metode NMT diaplikasikan pada kasus spinal cord injury disertai gangguan saluran kemih dengan terpasang kateter? Di mana saja area tapping dan berapa lebar tappingnya? Ya, jadi begini, sekali lagi kita memberikan aplikasi itu sesuai dengan objektifnya, sesuai dengan tujuannya. Kita tahu bahwa spinal cord injury itu kan ada fase-fasenya ya. Dia di fase akut atau di fase post akut atau fase rehabilitasi. Itu satu itu. Ya, karena mempunyai problem yang berbeda. Terus yang kedua, dia grade-nya sudah sampai mana? Apakah dia, misalnya kalau kita American Spinal Cord Injury Assessment itu ya, itu kan digolongkan menjadi berbagai macam itu. Ada A, B, C, D. Nah, kalau motoriknya, ini kan pembagiannya gangguan motorik dan sensorik ya. Kalau ternyata dia C dan D, ini masih memungkinkan, kita masih mempunyai harapan yang bagus. Karena di situ sensorik maupun motoriknya masih memungkinkan untuk diberikan stimulasi melalui aplikasi tapping untuk outcome sensorik ya. Tetapi kalau misalnya dia A, saya belum punya pengalaman ya, tetapi logikanya secara teori itu akan jauh lebih susah gitu. Nah, tadi pertanyaannya, Bu, kalau misalnya dia spinal cord injury, dia ada gangguan ini ya, ada gangguan ya? Gangguan saluran kemih. Saluran kemih, ya, itu berarti saluran kemih itu kalau posisinya itu sebetulnya di mana? Saluran kemih itu kan gandul, itu bahasa Indonesianya apa ya Pak ya? Gantung gitu ya. Gantung itu digantung oleh ligamen ya, di mana di situ ligamen itu mesti ngendonnya itu di otot-otot, sehingga mestinya kalau kita mau ada gangguan semacam itu, mestinya Anda harus memberikan oksigenasi yang cukup, memberikan proses healing yang cukup untuk jaringan. Itu salah satunya adalah kuncinya dekompresi ya, sehingga kalau saya semacam itu kita bikin sisi anterior dan sisi posterior ya, kita bikin
pasang anterior dan posterior, terus Anda berikan aktivasi ya, karena di situ memungkinkan nanti akan terjadi proses perbaikan jaringan ya, entah itu nanti oksigenasi ataupun proses remodeling seluruh cairan di dalam tubuh, terus ditambah dengan aktivasi. Ya, aktivasi. Latihan bladder, bowel training, bladder training, saya kira perlu diberikan. Ya, kontraksi abdominal, ya, paravertebra, konsentrik, ya, isometrik, seperti itu perlu diberikan. Kalau dia sudah bisa berdiri, ya, tadi tergantung grade-nya apa tadi ya. Nah, itu bisa sembari diaplikasikan tapping di beberapa segmen tadi, entah itu di abdominal maupun di paravertebra, area lumbar, ya, itu sambil Anda gerakkan pada posisi entah itu duduk, entah itu berdiri, begitu akan sangat membantu kontrol posturnya. Saya kira begitu, Pak. Ya, baik. Teman-teman bisa menjawab Mas Rio ya. Nanti kalau belum bisa dilanjutkan kalau nanti ada Ya, pelatihan, silakan boleh ikut ya. atau boleh chat dulu ya. Nah, ya, ini kalau ya, memang kalau chat saya. belum pernah ikut ini NMT mungkin agak sedikit ini ya, confused ya kalau belum ini. Tapi kemudian nanti bisa chat dan bisa ikut pelatihan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nih katanya dari alumni UMS ini, murid Bu Umi kali. Namanya Dela Saripalupi ya. Oh iya Dela. Ya. Mana ya Dela ya? Halo Dela. Dela mahasiswa kesayangan saya ini. Oh gitu, ini tanya Bumi, ini jari-jari kram, bengkak, dan tidak bisa digenggam karena pengaruh adanya kolesterol sama gula darah. Apakah bisa diterapkan NMT? Bagaimana aplikasinya? Ya, saya banyak pasien kayak begitu itu ya. Jadi sebetulnya pasien gula ya, asam urat kayak gitu itu sebetulnya kan bagaimana berbagai macam substansi ini kan mesti harus dialirkan. Kuncinya apa? Ya kuncinya bagaimana tangan, itu tadi tangan ya khususnya. Biasanya sih seringnya di jari-jari tangan. Tangan itu diberikan kesempatan untuk bergerak karena pada saat bergerak tanpa tapping pun itu sebetulnya sudah terjadi pumping action gitu lah. Ya, itu akan sangat bagus sekali. Tetapi pada saat Anda pasang ya, eye strip di baik palmar maupun dorsal, Anda pasang ke sana, nah, itu nanti dengan digerakkan 24 jam atau pokoknya sesering-seringnya lah digerakkan, itu akan membantu proses oksigenasi itu akan berjalan dengan adekuat. Gitu. Itu satu pengalaman saya ya. Tetapi kalau ternyata itu nanti sudah sistemik, ya sudah sistemik. Artinya kok bengkak? Bengkak itu kan sebetulnya kan mungkin ada beberapa protein yang ngendon di situ dan tidak bisa diangkut oleh pembuluh darah. Kenapa? Mungkin berat proteinnya besar sehingga dia memang harus dialirkan pada aliran khusus. Apa itu limfatik? Nah, kalau sudah masuk semacam itu, Anda harus lihat kalau bengkaknya di sini, itu mesti masangnya nggak di sini, tetapi sampai ke aliran limfatiknya, bawa ke sini. Gitu. Terus digerakkan. Jadi ini sedikit lebih kompleks ya. Aplikasinya tidak hanya di sini, tetapi juga itu nanti darah itu diarahkan ke saluran pembuangan pada ganglion-ganglion ya, terminalnya limfatik yang nanti akhirnya akan dibuang ke ductus thoraxicus. Gitu ya. Nah, itu tergantung objektif ya. Jadi memang aplikasinya ini macam-macam ya, tapi yang harus Anda ketahui bahwa clear, saya tujuannya untuk apa gitu. Tapi silakan dicoba. Saya berani jamin ya, bengkak tebel itu biasanya kan seperti itu. Ya, Anda berikan ini ya. Nanti akan terjadi perbaikan. Asal tepat loh ya pemasangannya ya. Karena sedikit tarikan saja dia nanti akan menimbulkan kompresi. Itu yang ingat ya. Sedikit tarikan saja dia akan menyebabkan kompresi. Oke, Baik, Bu Umi. Mungkin gitu ya, ini terakhir ya, kalau sudah singkat saja, karena waktu sudah habis, mungkin terakhir saya bacakan. Ini karena sudah tanya di waktu David tadi, belum sempat dijawab, mungkin bisa jawab Bu Umi. Apakah NMT bisa diaplikasikan pada telapak tangan yang sering basah dan berkeringat karena merasa terganggu dalam menulis dan mengetik di keyboard komputer, sehingga tidak bisa memakai tisu, memakai tisu ya?
tidak bisa lepas memakai tisu. Bagaimana prognosisnya, berapa lama dalam memakai tapping agar keringat dan basahnya keringatnya berkurang. Nah, ini memang agak susah ya kalau keringat ya. Jadi kalau keringat itu memang agak susah, tapi yang pasti upayakan, ada berbagai macam upaya. Bagaimana keringat itu sebelum kita pasang itu memang harus benar-benar bersih. Bersihkannya jangan pakai macam-macam, cukup pakai apa namanya sabun biasa ya. Benar-benar apa namanya kalau orang Jawa bilang keset ya. Jangan sampai ada apa namanya keringat ya. Nah, setelah itu baru dipasang. Lah Bu, ini bakatnya itu berkeringat, sedikit aja dia berkeringat, ya itu agak susah. Ya itu agak susah. Jadi memang harus benar-benar dijaga jangan sampai terlalu lembab. Gitu. Saya sendiri kalau ada pasien apa namanya yang memang bakat apa namanya berkeringat, itu upaya saya itu ya bagaimana sebelum dipasang itu benar-benar dia bersih dari keringat sehingga tapping itu memang benar-benar lengket begitu. Yang kedua yaitu memang harus selalu dijaga apa namanya kelembapannya ya, jangan sampai nanti terlalu lembab karena banyak keringat. Begitu. Ya, baik Bumi, terima kasih. Begitu Pak Narto. Ya, terima kasih Bumi. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi waktu sudah habis dan ada pertanyaan juga terkait pediatrik mungkin nanti bisa dijawab oleh Bu Novi ya bicara selanjutnya. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit saya simpulkan bahwa memang NMT ini intinya adalah terapi biomekanik ya dengan pendekatan dekompresi, kompresi gitu sehingga itu akan menghasilkan efek positif terhadap neuromuskuler, kemudian juga terhadap neurologis, muskuler, limpatik, vaskuler ya. Dengan itu dengan diaplikasikan tadi muncul kerutan ya. Jadi ini yang membedakan dengan aplikasi setting yang lainnya ya. Di sini ada kerutan itu bagaimana menciptakan kerutan sehingga kerutan itu mengangkat kulit, jadi dekompresi, relaksasi di bawahnya, kemudian juga di situ ada vasodilatasi, ada eksentrik, nah, sehingga efeknya adalah menghilangkan nyeri, bengkak dan sebagainya. Bahwa NMT ini pengalaman Bumi dan juga NMT memang sangat mudah ya, atau sangat cocok misalnya untuk mengurangi nyeri bengkak itu memang sangat efektif sekali, sangat cepat ya. Tapi kembali lagi bahwa aplikasi ini memang harus benar-benar dilakukan dengan tepat ya. Salah satu kuncinya adalah harus no tension ya. No tension itu yang membedakan dengan konsep lain, itu harus ini. Dan memang kalau kita lihat gambar seperti ini mungkin akan belum tentu sama hasilnya seperti yang disebutkan Bumi ya, karena kita teori dan juga praktek benar-benar harus kita kuasai betul baik cara motongnya dan sebagainya gitu. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran dengan ini silahkan nanti belajar lebih lanjut. Kalau nanti ada kegiatan workshop silahkan nanti bisa bergabung ya, kita bisa belajar bersama-sama, bisa mengaplikasikan NMT ini untuk pasien-pasien kita. Mungkin begitu, mudah-mudahan bermanfaat ke teman-teman semua. Terima kasih Bumi untuk sharing ilmunya, bermanfaat. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada sesuatu boleh diskusi.